Dalam rekaman CCTV terlihat truk gandeng bermuatan pakan ternak dari arah Mojosari menuju kota Mojokerto tiba-tiba masuk ke lajur kanan hingga menabrak dam truk muatan tanah. Usai menabrak truk muatan tanah, truk gandeng terus melaju hingga menabrak truk pengangkut kencur dan terguling masuk gang rumah warga hingga menimpa sepeda motor. Kecelakaan 3 truk dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan, sejumlah orang terluka, bahkan kernet truk gandeng terpaksa dibawa ke rumah sakit Sidowaras karena luka di wajah. Yang depan saya kan ada truk jam itu, yang jadinya itu kemungkinan ngantuk, dia pakai jalur kanan itu. Terus ngantem yang jam, kena saya itu, Pak. Berarti yang masuk jalur kanan ini tergandeng ini? Yang tergandeng, yang ke kanan itu tadi. Jadi kendaraan yang berwarna merah ini tergandeng dari timur menuju ke barat. Diperkirakan mengantuk karena oleng dari sebelah kiri, dia oleng ke kanan hingga menabrak dam truk hijau ini. Setelah menabrak, lalu dia terus menabrak ke truk yang ada di belakangnya. Dan truk di belakangnya tersebut mengguling sehingga menimpa sebuah kendaraan roda 2. Sementara itu, unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari hasil olah TKP, tidak ada korban jiwa dan masing-masing hanya mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Penggerebekan kampung narkoba kembali dilakukan petugas gabungan Satres Narkoba dan Samapta Polrestabes Palembang bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel. Petugas gabungan melakukan penggerebekan kampung narkoba Bom Baru, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Petugas berhasil mengamankan 5 orang pria yang kedapatan menyimpan barang bukti narkoba serta alat hisap sabu-sabu. Dan ini merupakan salah satu kampung narkoba yang sangat marak peredaran narkoba, baik pemakai ataupun sebagai pengedarnya. Bukti ada beberapa barang bukti, yaitu ada berupa bong, slip paper, ada skopnya, ada timbangan, dan juga ada ganja, serta ada juga nih bungkusan-bungkusan dari paket-paket kecil. Sementara sejumlah terduga pelaku lainnya melarikan diri dan masih dalam pencarian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kita informasi Sindo Today hari ini, 2 kelompok pemuda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Akibatnya 1 orang terluka dan belasan rumah warga rusak. Bentrokan antar pemuda terjadi di Kelurahan Amagara Pati, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling serang ini terjadi akibat perselisihan 2 kelompok pemuda dari 2 wilayah. Mereka terlibat aksi saling lempar batu, kayu, serta bom molotov. Akibatnya belasan rumah warga dan ruas jalan utama tak bisa dilalui oleh kendaraan. Tak hanya menimbulkan kerugian material, peristiwa ini juga memicu trauma warga sekitar karena bentrokan sering terjadi di wilayah ini. Polisi mengerahkan puluhan personil untuk membubarkan bentrokan ini. Bahkan, gas air mata dan tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk mengamankan situasi. Hingga kini, petugas terus berusaha mediasi kedua pihak agar bentrok susulan tak lagi terjadi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan pesawat jatuh di area pegunungan. Ya, pesawat jatuh merupakan maskapai pengangkut BBM milik Pelita Air. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan dugaan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Ya, kemungkinan masalah minyak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi apa Pertamina? Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Pak Ramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Pada pukul 14.33 local time, tim SAR gabungan menemukan pesawat terbakar dan satu korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terbakar. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Lombawan menuju ke Rumah Sakit Pratama Lombawan. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodewijk dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, Yasmin, tentunya ini menjadi perhatian ya. Mudah-mudahan nantinya akan ada standar operasional pekerjaan yang berlaku ya untuk proses dari penerbangan, baik itu angkutan maupun juga yang ada penumpangnya ya. Karena di 3 bulan terakhir ini sudah ada 3 kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia dan kita harapkan ini tidak terjadi lagi ya, terutama di bulan Ramadan. Kalau kita lihat juga memang situasi sekarang cuaca ekstrim juga menjadi salah satu faktor mungkinnya terjadinya kecelakaan di beberapa titik beberapa hari terakhir ini. Kita harus selalu waspada juga pemirsa melihat situasi di luar seperti apa dan semoga segala bentuk transportasi baik itu udara, laut dan juga darat ini dapat berjalan dengan normal ya, tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi begitu, apalagi melibatkan korban jiwa ya. Ya, ini cuaca ekstrim ya. Tadi Yasmin berbicara tentang cuaca ekstrim, tapi ternyata cuaca ekstrim itu bukan hanya sekedar menyebabkan banjir, longsor ya, tapi juga ada angin kencang. Yang mana yang menyebabkan sebuah baliho roboh menimpa beca dan juga warung tenda di Semarang, Jawa Tengah, dan pengemudi beca selamat karena melompat menghindar saat mendengar suara besi patah. Angin kencang disertai hujan yang terjadi di kota Semarang membuat sebuah baliho di Jalan Emputan Tular roboh. Baliho yang cukup besar dan terpasang di atas gapura jalan masuk Kampung Kebon Harjo tersebut roboh sehingga menutup jalan masuk. Baliho roboh juga menimpa sebuah becak yang terparkir dan warung tenda. Pengemudi becak bernama Sugito selamat karena cepat menyelamatkan diri sebelum besi baliho menimpa becaknya. Dulu ada angin kencang dari arah sana. Habis itu pertama itu yang kabur itu atap itu dulu, atapnya itu kabur. Ya, waktu itu pas jam 11-nya. Dan ini langsung bisa saya lari kejadian ini, Pak, kejadian ini. Petugas dari kelurahan dan dinas terkait segera memotong besi dan rangka baliho agar satu-satunya akses masuk menuju Kampung Kebon Harjo dan Jalan Emputan Tular bisa kembali dilalui. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor terjadi di area operasional IMIP 9 di Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, 1 pekerja dikabarkan meninggal dunia. PT IMIP melaporkan terjadi longsor di area operasional 9 pada Rabu siang. Sejumlah alat berat seperti eskavator, bulldozer hingga dump truck terbawa longsor. Menurut pihak Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP 9, 1 operator eskavator asal Palopo dilaporkan tewas tertimbun. Longsor yang terjadi di area pembuangan limbah diduga akibat kondisi tanah pada area bawah yang lembek.
Aktivitas di area longsor dihentikan dan para pekerja dievakuasi ke tempat aman. Pihak Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Sulawesi Tengah kini melakukan investigasi menyeluruh pasca insiden longsor yang terjadi. Pemirsa, diduga korsleting listrik pada SPBU Mini, sebuah ruko di Madiun terbakar hebat. Ya, kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh isi toko dan rumah terbakar habis. Damkar ngatasi, info damkar dah. Kebakaran hebat melanda ruko milik warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan. Saat kebakaran terjadi, warga sekitar tidak berani mendekat untuk mencoba memadamkan api sebab beberapa kali terdengar suara ledakan dan terdapat gas LPG di area ruko itu. Menurut Kepala Desa Sidorejo Ana Setiawati, kemungkinan penyebab kebakaran berasal dari korsleting mesin SPBU Mini milik ruko itu. Namun pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Penyebabnya apa? Sebenarnya konslet aja, mungkin konslet alat Pertamininya, karena memang mungkin lupa nutup waktu habis pengisian atau kena kebetulan memang di dalam ada barang-barang yang rentan untuk kesulitan api, akhirnya cepatlah terbakar. Tadi menurut penyampaian masyarakat Jawa sebenarnya kecil apinya, tapi masyarakat mau eksekusi di awalnya juga ketakutan karena ada tabung gas juga di dalamnya. Api baru dapat dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun mengerahkan 4 truk pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh barang dalam ruko terbakar habis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 ruang kelas dan kantin SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi terbakar. Ya, api menjalar dari kantin sekolah yang berada di belakang gedung sekolah. Warga panik saat melihat kobaran api sudah membesar membakar gedung 2 lantai SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi Kamis siang. Api berasal dari kantin yang berada tepat di belakang bangunan sekolah dan merembet membakar 6 ruang kelas. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Dan mobil kita estafetkan, ya. Jadi satu mobil untuk nembak, beberapa mobil untuk mensuplai air dan segala macam. Alhamdulillah lebih kurang 10-15 menit api telah padam. Tidak ada korban karena sekolah dalam kondisi kosong libur awal Ramadan. Namun seluruh isi kelas seperti meja, kursi dan buku habis terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Kandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah hangus terbakar saat sang pengemudi sedang menunaikan ibadah sholat tarawih di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, besarnya kobaran api hampir merembet ke bangunan lainnya. Tang. Inilah situasi saat kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Dusun Pekandoang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Kobaran api cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar hingga nyaris menghanguskan bangunan lainnya. Di Pekandoang, Macera masih Pekandoang. Belasan petugas dengan 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Kejadian ini baru diketahui warga setelah api membesar, karena pada saat kebakaran terjadi, warga sedang melaksanakan sholat tarawih. Untuk rumah Pak ada 2 rumah terbakar, 1 rusak berat dan 1 rusak ringan. Itu penyebabnya apa saja? Untuk dugaan sementara Pak kami belum bisa memastikan, mengingat rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik dalam keadaan sholat tarawih. Akibat peristiwa ini, 1 rumah hangus terbakar dan 1 rumah lainnya mengalami kerusakan pada bagian atap. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, itu menjadi peringatan juga bagi kita semua ya untuk lebih waspada ketika sedang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Jangan sampai lupa misalnya mematikan kompor, kemudian juga setrikaan biasanya itu ya dapat memicu terjadinya percikan api begitu. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2024, ada lebih dari 5 kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta setelah sahur ya, Yasmin ya. Karena biasanya mungkin lupa mematikan kompor, kemudian sholat subuh ditinggal tidur, akhirnya terjadi kebakaran ya, terutama di wilayah-wilayah padat. Semoga ini tidak terjadi lagi. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pagar rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Ya, wanita pengemudi mobil tersebut diduga mengantuk. Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya, mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahunan. Jadi mobil ini dari arah Kemang. Ya, mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke ini mobilnya, ke dalam. Sementara itu, menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Yang mana pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pencuri motor tertangkap warga saat beraksi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, karena emosi warga membakar motor kedua pelaku. Api berkobar melahap sepeda motor milik terduga pelaku pencurian di tengah kepungan warga yang tersulut emosi. Suasana tegang menyelimuti kantor desa Sumberjo, Pelandaan, Jombang, Jawa Timur yang menjadi lokasi kedua pelaku tertangkap. Untuk menghindari amuk massa, petugas dari Samapta Polres Jombang mengevakuasi pelaku ke Mapolres Jombang. Selain mengevakuasi pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor milik pelaku yang sudah hangus terbakar sebagai barang bukti. Menurut polisi, kasus berawal dari laporan warga yang kehilangan sepeda motor yang diparkir di dapur rumahnya. Tanpa diduga, warga menemukan motor milik korban yang hilang tersembunyi di tengah sawah dan ditutupi daun jati. Warga pun memilih menunggu dan bersembunyi di sekitar lokasi. Dan benar saja, kedua pelaku datang untuk mengambil motor curiannya. Tak mau kesempatan lewat, warga langsung menangkap kedua pelaku beramai-ramai. Betul, jam 22 itu pelaku mengambil kendaraan tersebut yang ditutup gedung jati itu, dan oleh warga itu ditangkap bersama-sama, kemudian dibawa ke Balai Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Surabaya babak belur dikeroyok massa setelah kepergok mencuri sepeda motor milik Ustadz Pondok Pesantren. Ironisnya, pelaku tidak dapat kabur saat terpergok karena ditinggal oleh rekannya. Alamat mundi, sing jelas. Pelaku pencurian kendaraan bermotor warga Bulak Banteng, Surabaya ini babak belur dihajar massa setelah aksinya mencuri sepeda motor milik seorang ustadz dan pengasuh pondok pesantren Miftahus Sunnah di kawasan Jalan Kedung Tarukan, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya.
Pelaku tertangkap dan tidak dapat kabur saat terpergok. Sementara satu rekannya berhasil melarikan diri. Kedua pelaku merupakan residivis dengan kejahatan serupa. Satunya? Iya. Ditinggal temannya berarti? Ditinggal temannya. Untuk kejadian sebelumnya bersangkutan juga 2 orang. Teridentifikasi juga ciri-ciri sama. Ini warga mana pelakunya? Warga Surabaya tapi wilayah bagian timur ya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor korban sebagai barang bukti. Sementara rekannya masih dalam pencarian polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kalau kita lihat kasus tadi, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil begitu. Yang pertama terkait tentunya tindakan mencuri tidaklah benar karena selain merugikan korban juga ini kan termasuk tindak pidana ya. Kemudian juga dari sisi rasa kesetia kawanan ya, ternyata tidak setia begitu sehingga ditinggalkan oleh temannya sendiri. Itu dia ya, apalagi mencuri motor orang lain itu berdosa, apalagi mencuri motor ustadz ya, gitu, pemuka agama. Ya ini apalagi di bulan Ramadan ya, tentunya kita harus melakukan sesuatu yang positif, hal-hal baik. Dan satu lagi Yasmin, ini pencurian motor ini sering kali terjadi, semakin marak dan mereka modusnya juga beragam. Sekarang ya, kalau misalnya Yasmin bawa motor, itu nggak cukup hanya dengan menggunakan kunci ganda. Karena ternyata kunci ganda juga bisa dijebol juga. Bisa dibobol, gitu ya lebih berhati-hati lagi ya pemirsa ya. Kita ke informasi berikutnya, viral seorang anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan dan juga pengeroyokan oleh teman sekolahnya di Surabaya, Jawa Timur. Ya, atas peristiwa tersebut, ibu korban melapor ke polisi. Inilah aksi perundungan dan pengeroyokan kepada anak berkebutuhan khusus yang diduga dilakukan oleh teman sekolahnya di Surabaya, Jawa Timur. Akibat perundungan dan pengeroyokan, korban mengalami lebam di bagian mata dan beberapa anggota tubuh lainnya. Tak terima adanya pengeroyokan, sang ibu melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Sang ibu tak kuasa menahan tangis saat menceritakan jika anaknya dipukuli teman-temannya. Sang ibu meminta keadilan. Kok katanya anak saya dikeroyok anak bayinya, saya bilang gitu. Terus ini kepalanya bendol semua, saya bilang gitu. Terus ada luka cakar di sini. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, DPO sejumlah kasus peredaran narkoba di beberapa wilayah di Pulau Sumatera berhasil diamankan polisi di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Usai menangkap pelaku, polisi menggeledah rumah pelaku di wilayah Asahan, Sumatera Utara. Dari penggeledahan, polisi menemukan sabu seberat 100 gram dan 2 unit senjata laras pendek yang disimpan pelaku dalam sebuah berangkas. Supriyadi alias Adit merupakan otak jaringan narkoba Indonesia-Malaysia yang kerap memasok narkoba jenis sabu. Saat penangkapan di Bandara Kuala Namu, polisi sempat melepaskan timah panas karena pelaku sempat mencoba melarikan diri. Guna mendalami perannya, pelaku berikut seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Barreskrim Polri Jakarta. Supriyadi alias Adite merupakan DPO narkoba dari 3 laporan polisi, TKP Dumai dan Rokan Hilir Riau, serta Palembang, Sumatera Selatan. Dari 3 laporan polisi tersebut, diamankan barang bukti dengan jumlah barang bukti total 82 kg sabu, 55.000 butir ekstasi, dan hasil penggeledahan di rumah DPO di Tanjung Balai ditemukan 2 pucuk senjata api laras pendek. Adapun penangkapan hasil koordinasi dengan pihak imigrasi yang mana DPO memiliki 2 NIK dan 2 paspor. Pada saat diamankan, Supriyadi alias Adite menggunakan paspor kedua yang mana paspor ini yang digunakan pada saat melarikan diri ke Malaysia. Pemirsa, Badan Keamanan Laut Bakamla RI meningkatkan sistem penjagaan dengan melakukan pelatihan pengoperasian sistem keamanan maritim. Pelatihan bersama ini digelar bersama dengan Japan Coast Guard serta UNODC. Bakamla RI bersama dengan Japan Coast Guard menggelar pelatihan pengoperasian maritim patrol aircraft atau MPA berbasis teknologi modern. Latihan ini merupakan kolaborasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Japan Coast Guard serta United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC.
Rombongan Japan Coast Guard dipimpin oleh Coast Guard Superintendent First Grade Takashi Toru membawa pesawat patroli maritim jenis Gulfstream LAG 500. Pesawat jet ini memiliki kecepatan hingga 900 km per jam dan mampu menjangkau area luas dalam waktu singkat. Dengan ketinggian terbang mencapai 34.000 feet, pesawat ini dapat memantau aktivitas laut hingga ratusan nautical mile dan dilengkapi radar canggih buatan Jerman. Gulfstream LAG 500 mampu mendeteksi pergerakan kapal-kapal di laut secara cepat dan akurat. Sistem ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan patroli menggunakan kapal karena jangkauannya lebih luas dan responsnya lebih cepat. Tadi kami melihat di dalam bahwa Gulfstream ini atau MPA ini dilengkapi radar yang cukup canggih dari Jerman. Jadi dia bisa memonitor semua kegiatan kapal-kapal yang ada di laut. Ini sangat penting sekali. Nah, untuk Bakamla kenapa ini sangat penting? Karena Bakamla juga ingin memiliki ini untuk mengcover semua area yang kita miliki. Laut kita sangat luas, Pak. Laut kita sangat luas. Jadi perlu MPA yang cukup modern